Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MMR Official, tempat di mana teman-teman akan mendapatkan informasi seputar beasiswa Indonesia Bangkit atau LPDP Kemenang. Masih bersama aku Muhammad Mahfur Rahman, awardi beasiswa Indonesia Bangkit yang saat ini menempuh studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing berbagi dengan teman-teman contoh pertanyaan moderasi beragama yang ditanyakan pada tahun kemarin seleksi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022. Ini adalah berdasarkan pengalaman teman-teman Awarde saat mengikuti seleksi wawancara pada tahun kemarin. Namun sebelum aku spill contoh pertanyaannya, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Oke teman-teman, di layar teman-teman sudah ada contoh soal moderasi beragama persiapan menghadapi seleksi wawancara beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Perlu teman-teman ketahui, berdasarkan tahun kemarin, itu paling tidak ada dua bentuk jenis soal yang akan ditanyakan berkaitan dengan moderasi beragama. Yang pertama yaitu soal moderasi beragama yang sifatnya tekstual, yang mana kita bisa mengetahui jawabannya hanya dengan membaca dan memahami materi yang ada di buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Adapun bentuk soal yang kedua yaitu soal yang berupa implementasi atau realisasi atau yang contoh-contoh fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat yang itu bisa saja menunjukkan sudah bermoderasi beragama ataupun yang bersifat kontra seperti itu. Nah, yang bersifat kontra nantinya akan ditanyakan kepada kita bagaimana tanggapan kita, bagaimana sikap kita, apa yang akan kita lakukan ketika menemukan fenomena atau peristiwa yang semacam itu di lingkungan sekitar kita atau umumnya di Indonesia seperti itu. Nah, tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat contoh-contoh soal yang paling tidak sering ditanyakan kepada teman-teman peserta Beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2022 kemarin. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama ini pengertian moderasi beragama. Jelaskan contoh konteks moderasi beragama dalam kehidupan. Apa sikap Anda ketika menghadapi perbedaan dalam beragama, misalkan upacara keagamaan, sikap terhadap non-muslim, dan lain-lain. Apa sikap Anda terhadap kelompok yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia? Apakah Pancasila sudah tepat sebagai dasar negara Indonesia dengan mayoritas warga negara Muslim? Nah, nanti mungkin teman-teman bisa pause ya apabila teman-teman ingin memahami pertanyaan ini, mungkin bisa menjadi bahan referensi untuk belajar teman-teman untuk mempersiapkan seleksi wawancara nanti. Terus selanjutnya ada lagi sebut dan jelaskan contoh penerapan Pancasila yang juga berhubungan dengan moderasi pada lingkungan masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap orang yang tidak menerapkan moderasi beragama? Apakah negara Indonesia boleh dipimpin oleh seorang non-Muslim? Bagaimana tanggapan Anda? Bagaimana pandangan Anda mengenai Islam Nusantara yang sempat menjadi perhatian nasional? Nah, ini teman-teman. Terus, bagaimana tanggapan Anda mengenai fenomena terorisme yang kerap kali terjadi di Indonesia? Kemudian, bagaimana cara mencegahnya yang mana Anda adalah seorang penerus bangsa? Seperti itu. Masih ada lagi teman-teman, jangan khawatir. Bagaimana sikap Anda mengenai adat yang berlaku di tempat tinggal Anda? Bagaimana cara menanggapinya sesuai konteks moderasi beragama? Nah, kadangkala kan ada juga yang bertentangan gitu. Bagaimana sikap kita ketika menemukan adat yang seperti itu? Terus kemudian bagaimana ada sekumpulan orang non-Muslim yang akan membuat tempat ibadah di dekat masjid tempat tinggal Anda? Apa yang akan Anda lakukan sebagai seseorang yang beragama Islam? Terus kemudian bayangkan jika ternyata penduduk Indonesia mayoritas merupakan non-Muslim, apa yang akan Anda lakukan sehingga menjadi negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam? Bagaimana peran agama dalam budaya yang ada di Indonesia? Tolong jelaskan penjelasan Quran Surat Al-Hajj ayat terakhir tentang jihad dalam bingkai moderasi beragama. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda tentang surat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerusakan di darat dan di laut karena ulah manusia? Bagaimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Kemudian penjelasan akhir
Quran surat ini tipe ya teman-teman. Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 tentang hukum Allah dengan hukum yang ada di Indonesia. Menurut Anda bagaimana? Kemudian, apakah Anda pernah menjumpai ajaran yang menyimpang di lingkungan sekitar Anda? Kemudian, apakah Anda setuju? Typo lagi, teman-teman, setuju dengan moderasi beragama? Alasannya apa? Nah, itu dia teman-teman, contoh pertanyaan moderasi beragama yang ditanyakan saat seleksi wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit pada tahun lalu. Pertanyaan-pertanyaan ini aku kumpulkan dari beberapa awardee yang memang ditanyakan di seleksi wawancara mereka. Siapa tahu ini bisa menjadi bahan referensi teman-teman untuk belajar, untuk mempersiapkan diri berlatih menghadapi seleksi wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit pada tahun 2023 ini. Aku hanya bisa mendoakan semoga teman-teman yang mengikuti seleksi wawancara bisa lolos hingga akhirnya menjadi awardee Beasiswa Indonesia Bangkit. Sebelum aku tutup, aku mengingatkan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya channel MMR Official ini agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar Beasiswa Indonesia Bangkit dan tentunya channel ini akan semakin berkembang. Sekian dari aku. Bila teman-teman ada komentar atau request apa yang akan dibahas lagi, silahkan langsung aja komentar di kolom komentar. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.